Masih di Idea Succession Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Gabetua untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda pemirsa. Beberapa saham yang direkomendasikan, BBNI supportnya di 6.000, resisten di 6.740, direkomendasikan buy pemirsa. Kemudian juga ada Dimas 220 untuk support, resistennya di 280, Jasa Marga di 4.100, resistennya 4.900, cukup lebar. Kemudian juga BRIS di 2480, tadi pun juga sempat kita singgung, resistennya ada di 3.600. BRIS juga cukup lebar ini dari sisi support dan resistennya dan juga direkomendasikan buy. Pak Gabe, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya. Gambaran umum Pak saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Gabe? Oke. Jadi kalau untuk gambaran umum dari saham yang saya rekomendasikan ini sebenarnya ini mereka saham-saham yang untuk posisi sekarang itu ada di posisi sideways yang cukup panjang. Jadi kalau misalnya ngelihat contoh misalnya BRIS, itu ada di posisi sideways dan di fase harganya nggak kemana-mana ini terlihat memang ada pola akumulasi kayak gitu. Jadi ada pola akumulasi yang terjadi dan menurut saya BRIS ini peluangnya masih lebar. Ketika harganya dinaikin lebih tinggi pun menurut saya masih akan ada yang beli. Jadi menurut saya BRIS masih punya peluang seperti itu. Baik, yang sama. Kalau untuk Jasa Marga sendiri sih sebenarnya sentimennya masih sentimen SWF. Karena mereka nanti ini kan inbrand saham. Jadi nanti aset-asetnya Jasa Marga itu yang dijual untuk jadi modal buat SWF-nya Indonesia. Baik. Seperti itu. Jadi mungkin ke depannya dalam beberapa waktu ke depan laporan keuangan Jasa Marga akan terlihat bagus karena inbrand saham yang dari SWF ini. Beberapa saham pilihan yang direkomendasikan. Kita akan coba jawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif Pak Gabe tanpa menyebutkan nama dan lokasi. FIFA, support dan resistennya. Hari ini penguatannya sangat signifikan, Pak. 34% dari sisi fundamental. FIFA menyetujui penjualan 39% saham intermedia atau MDIA. Bagaimana Anda melihatnya peluang untuk FIFA? Saham-saham small cap masih di bawah level 100-an harganya, Pak Gabe. Oke. Jadi kalau FIFA sendiri ini saham yang baru bangun dari angka 50 ya. Jadi kalau menurut saya terlepas dari apakah rumornya itu benar-benar rumor ring 1 atau rumor yang bisa kita percaya atau tidak. Menurut saya kalau harganya seperti ini lebih baik kita tunggu di fase harganya udah naik cukup tinggi dan terjadi koreksi dan kita ngelihat bahwa kebenaran dari rumor ini sudah mulai terlihat. Menurut saya momentum masuknya di situ. Kalau untuk sekarang terlalu berspekulasi kalau menurut saya. Oke, bagi yang sudah ambil posisi ketika sesi pertama dibuka esok hari, lebih disarankan untuk profit taking, Pak Gabe, atau di hold saja? Kalau untuk besok pagi ini terlalu pendek sih, cuman mungkin ketika baru bangun dari angka 50 ini mungkin dia akan gerak-gerak dulu, mungkin akan terbang beberapa hari. Tapi ya saya nggak tahu juga ke depannya bakal kayak gimana, tapi lebih baik lakukan trailing stop aja. Kalau misalnya kelihatan harganya udah mulai mengkhawatirkan, bisa langsung profit taking. Oke, selanjutnya kita akan coba sapa ada Bapak Rudi Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Rudi sudah bergabung dan berpartisipasi bersama kami. Untuk TIN, support dan resistennya dalam jangka pendek masuk di harga 1.900 Pak Gabe. Hari ini TIN tampaknya mengalami tekanan yang cukup dalam. 1.900 Pak. Oke. Kalau kena ARB ya ini ya. Iya. 6,84% penurunannya. Kalau untuk TIN sendiri ini pelemahannya sih cukup signifikan dan kalau misalnya kita ngelihat memang di sini terlihat masih ada pola distribusi yang cukup besar kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini market maker yang bisa kita anggap sebagai market maker itu melakukan distribusi. Jadi menurut saya ini masih cukup mengkhawatirkan penurunannya beberapa hari ke depan. Tapi mungkin
kalau misalnya harganya menyentuh level 900? 1.600 itu Oke, saya lebih sarankan untuk cut loss aja. baik. Dari sisi support ya, Pak? Iya, dari 1.650 itu saya lebih prefer untuk cut loss aja, lihat peluang di saham lain. Oke, baik. Melihat peluang di saham lain atau bisa tunggu TINS di level bawah, Pak Iya, Gabe? bisa seperti itu. Bisa nunggu momentum lagi untuk ini kan saham yang lagi hot juga ya. Iya, Kayak gitu. Jadi bisa tunggu momentum baik. lagi, itu menurut saya lebih bijak. Tanpa menyebutkan nama lokasi untuk XL, Pak, Ya, sebaiknya di harga XL. berapa baru ingin masuk? XL dan ISAT hari ini mengalami penguatan, tapi ISAT lebih signifikan ini. XL, Iya. baru ingin masuk, Pak Gabe. Kalau Excel ini tadi sempat naik cukup besar terus diturunin lagi. Ini untuk Excel, bentar saya lihat dulu. Excel sendiri sih masih ada di ya masih terlihat distribusi juga. Jadi kalaupun misalnya ngelihat momentum kayak sekarang, mungkin lebih ke momentum jangka pendek aja sih. Iya, Mungkin dia bisa ke 2.300, tapi mungkin kita bisa pasang stop loss-nya di 2.100-an, itu akan menolong kita lah, akan buat trading kita lebih tenang. baik. Untuk XL, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Ruslan Effendi dari Bengkulu. Ada TINS di Ya. 1840. Baru saja tadi kita bahas, tadi juga Ya. dijelaskan level support 1.600 bisa diperhatikan ketika melampaui ini. Lebih disarankan untuk cut loss. Untuk TINS bisa tunggu di level bawah atau beralih kepada saham lainnya. Selanjutnya kita akan coba sapa lagi-lagi. Oh, ternyata ada Bapak Anggia di Bekasi, namanya dari pertanyaan Oke. sebelumnya, Pak Gabe. Untuk agro, sudah layak beli atau tidak, Pak? Hari ini tadi juga Anda sempat singgung, BBRI Iya. agro mengalami penguatan. Oke. Untuk agro sendiri sih ini kan udah 3 hari berturut-turut dia naik terus-menerus ya. Dan kenaikannya juga cukup signifikan. Kalau misalnya dia koreksi, menurut saya potensi koreksinya cukup besar untuk besok. Iya. Itu saya sih lebih pesimis lah kalau misalnya ngelihat seperti itu. Jadi lebih baik untuk tunggu koreksi dulu untuk bisa masuk ke agro. Baik, kenaikannya sudah terjadi dalam beberapa hari perdagangan berturut-turut, rawan aksi profit taking. Kita ke Nanda yang ada di Tangerang. Untuk GIA, Pak Gabe, di 358, Pak, ambil posisi. Garuda. Iya. Oke. 358, ambil posisi. 358 untuk kondisi saat ini sih saya belum melihat butuh untuk profit taking ya. Hari ini ditutup di zona merah, Pak. Walaupun tertekan, tapi masih di level atas Tapi ini untuk profit GIA. ya. Masih profit posisinya. Posisinya masih profit, dan kalau misalnya ngelihat transaksinya sih masih ada pola akumulasi. Iya. Kalau menurut saya hold sih mungkin akan bisa naik lebih tinggi lah seharusnya. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Lili yang ada di Solo. Kras sudah ambil posisi di 730, Pak Gabe. Oke. Target price-nya, Pak, untuk Kras. Krakatau Steel ya? Iya. Oke, kalau Kras sendiri ini sebenarnya dalam beberapa hari terakhir juga kami melihat ada pola akumulasi, tapi memang belum disusul dengan kenaikan harga. Apalagi kalau misalnya ngelihat sekarang ini kelihatannya koreksinya cukup dalam untuk Kras. Nyangkut di 730, Pak. Di 730 ya? Iya. Di 730, kalau misalnya sizingnya nggak terlalu besar, ini layar saya mati ya. Kalau untuk posisinya nggak terlalu besar sih, sizingnya nggak terlalu besar, seharusnya aman-aman aja. Oke. Untuk Kras. 730 untuk posisi saat ini di hold saja, Pak Gabe? Iya, 730 bisa di hold aja. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Lilis di Jakarta. Kode sahamnya, ternyata ini Kras mungkin, Pak. Di pertanyaan kami ada KRS aja, 750, tadi pun juga direkomendasikan di hold saja untuk Ibu Lilis yang ada di Jakarta. Kita akan jeda kembali, Pak Gabe, nanti kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa pertanyaan dan kita masih punya satu segmen lagi. Dan pemirsa telah bersama kami, Idea Succession Closing akan segera kembali sesaat.